ternyata tidak jadi berlanjut karena belum adanya izin dari Polri, maka Madura United meminta supporter Indonesia khususnya Kacang Mania sangat senang. Emang ini yang kami harapkan. Tentunya manakala nanti benar-benar izin itu benar-benar keluar. Penekanannya tidak ada nonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemafis, kembali lagi dengan program kita yaitu Breakdown Salam Olahraga. Tema kali ini kita akan mengangkat soal sepak bola di tengah Covid. Cuman bedanya yang akan dibahas ini adalah follow up dari turunnya izin dari Polri terhadap turnamen pramusim. Kita tahu bulan depan turnamen pramusim untuk persiapan kompetisi itu sudah dimulai. Di sini kita sudah hadirkan kepada teman-teman untuk dialog dan diskusi bersama. Saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Dari representasi supporter di sini ada Ketua Kacang Mania, Mas Didu, mungkin bisa sapa dulu. Ya. Salam Setonggere. Salam Setonggere. Ya. Yang kedua di sini ada Direktur Informasi dan Kreatif dari PT PBMB sebagai PT yang menaungi Madura United yang akan berkompetisi dan juga yang akan ikut turnamen pramusim nantinya. Ya, mungkin sapa dulu Mas Tabri Esmunir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madruji ya. Salam Madruji. Yang ketiga tentu ini adalah secara struktural yang memberikan izin. Polri memberikan izin, terus kami juga hadirkan di sini ada Kapolsek Kota, ada Pak Muhlis. Siap dan siap. Mungkin sapa dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir di sini ada bagian Askap. Di sini ada Mas Haki sebagai sekretaris Askap PSSI Pamekasan yang juga menaungi sepak bola di Pamekasan. Ini akan berbincang soal sepak bola. Itu tidak terlepas kita juga undang dari bagian Askap di sini. Yang pertama kita akan dengar terlebih dahulu tentang bagaimana sih perkembangan dan informasi yang sudah diikuti rentetan mulai dari rapat hingga mendapatkan izin. Ini kan yang ikut dari PT PBB terlebih dahulu juga yang ikut. Mungkin Mas Tabri seperti apa sih sebenarnya perkembangan ini bisa dapat izin dan juga perjuangannya seperti apa sebenarnya? Bisa dapat izin yang awalnya sangat lama, butuh berapa rapat koordinasi Menpora melibatkan Satgas dan segala macam, itu seperti apa? Yang pasti prinsipnya Madura United itu adalah tim peserta ya. Tim peserta. Jadi penanggung jawab sebelumnya itu harusnya memang dari PSSI sendiri, dari federasi dan kemudian dari regulator pelaksana kompetisi LIB. Madura United sejak awal pasca kejadian di bulan Oktober 2020 yang kita sudah melakukan persiapan banyak hal dan kemudian kompetisi ternyata tidak jadi berlanjut karena belum adanya izin dari Polri, maka Madura United meminta agar supaya oke, nggak apa-apa kita rencanakan kompetisi, kita rencanakan prakompetisi, bentuk turnamen atau apapun semuanya, tetapi kami minta jaminan bahwa Polri sudah mengeluarkan izin agar 3 hari seperti yang kejadian waktu bulan Oktober 3 hari sebelumnya tiba-tiba digagalkan. Ya, yang kejadian bulan Oktober itu tentunya itu kan secara finansial sangat merugikan kepada klub, secara fisiologis juga kepada pemain sangat berpengaruh. Bersyukur setelah melalui rapat yang agak panjang itu pihak Polri menyampaikan bahwa ada izin. Pada intinya secara persiapan di tim dan pelaksana pertandingan, dalam hal ini panitia pelaksana pertandingan, kemudian pemain dan ofisial semuanya sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan, karena waktu itu memang panduannya maksimal ada 270 orang yang ada di stadion. 270 orang itu adalah komposisinya termasuk pemain dan ofisial kedua tim, kemudian petugas stadion, ballboy, apa semuanya itu totalnya 270 orang. Kesehatan dan keamanan. Keamanan pun jumlahnya terbatas. Yang ada di stadion. Nah, cuman memang komitmen itu belum, sejatinya supporter sudah menyampaikan kami siap tidak menonton ke stadion. Ya, cuman waktu itu memang
dari sisi Polri menyampaikan kami sulit untuk kemudian mengontrol ini terjadi karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Jadi itu sebenarnya kami menghormati apa yang dijadikan alasan Polri, dan termasuk tentunya kami tetap berusaha seluruh proses yang terjadi di pertandingan dan kemudian sisi latihan apa semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini kan sekarang ini menjadi bahan uji coba nih, persiapan. Prakompetisi ini kan uji coba sebenarnya. Uji coba apakah betul teman-teman supporter menghormati kesepakatan untuk tidak datang ke stadion, apakah protokol kesehatan akan dijalankan dengan baik, terutama pada angka maksimal 270 orang itu. Itu yang kuncinya di sini tadi ada soal ini adalah testimoni. Turnamen ini masih testimoni dan juga bisa saja berimbas terhadap izin kompetisi yang seharusnya bergulir itu tidak turun. Karena di sini juga kebetulan ada dari representasi supporter, ada Mas Dijo. Kita coba bagaimana Mas melihat turnamen ini? Jangan langsung ke intinya dulu. Kabar adanya turnamen yang sepanjang lama tidak ada tontonan, tidak ada sajian sebagai supporter. Melihat kabar seperti ini seperti apa? Kami supporter Indonesia khususnya Kacang Mania sangat senang. Emang ini yang kami harapkan, izin dari Polri, Pak. Dan kami siap untuk mematuhi peraturan yang berlaku nanti. Kami siap datang ke stadion. Kebetulan kami bergabung dengan supporter Indonesia Bermartabat. Di sana macam-macam supporter. Di grup WA itu kami sudah siap untuk mematuhi peraturan. Berarti dari supporter, terutama dari Kacang Mania sendiri itu udah punya komitmen kuat untuk tidak datang ke stadion. Insya Allah sudah punya komitmen yang jangan kuat. khawatir kalau supporter Madura. Dan diikutin teman-teman supporter yang lain. Amin. Ya, sebelum ke bagian kepolisian, saya pengen tanya dulu. Ini kan sudah dengar-dengar nih, sudah ada kabar bahwa turnamen di pramusim sudah dapat izin. Nah, sebelum soal turnamen pramusim dapat izin, sebenarnya dari ASKAP sendiri, ini kan izinnya keluar baru pekan kemarin, baru hari Kamis kemarin yang turun. Untuk tahun 2021 itu agenda PSSI itu apa saja sih sebenarnya di tengah COVID seperti ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah kami siapkan sejak awal, sejak tahun 2020 bahkan kita sudah menyiapkan seluruh agenda sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, ada kegiatan-kegiatan turnamen kelompok usia, ada kompetisi internal, ada Bupati Cup. Tapi tahun kemarin tidak bisa terlaksana karena kita harus mematuhi aturan yang tahun 2020. Sehingga itu akan sudah di-blocking kembali, sudah disusun kembali di tahun 2021. Tentunya manakala nanti benar-benar izin itu benar-benar keluar. Karena ini kan masih sebagaimana yang disampaikan dari awal tadi, ini masih dalam proses uji coba. Jadi kami sudah mempersiapkan seluruh rencana program kerja kami dan mudah-mudahan izin itu berlanjut dan kami bisa melaksanakan seluruh rencana program yang kita kami susun. Untuk sementara yang akan berjalan kan belum tentu ada bisa dapat izin, bisa belum. Kalau untuk tataran kompetisi dan segala macam, untuk tataran sekarang dalam kondisi COVID dan berkaca kepada tahun 2020 kemarin, itu yang disusun untuk tahun 2021 itu programnya apa saja sih? Kami di tahun 2020 pun bukan tidak ada kegiatan, kami ada kegiatan tapi yang semuanya mendapatkan izin dari Prokes. Ya. Artinya tahun kemarin itu kita melaksanakan kursus wasit C3. Selain itu di tahun 2021 kita berencana untuk peningkatan kursus pelatih futsal. Jadi manakala nanti izin ini tidak berlanjut itu menjadi prioritas kami. Tapi prioritas yang sebenarnya adalah kompetisi internal karena ini harapan dari teman-teman klub anggota itu adalah kompetisi internal. Sementara ini sudah di tahun 2020 tidak bisa. Mudah-mudahan saja nanti izin bisa kita terima dari pihak kepolisian. Mungkin bisa ngomong aja langsung ya, masa gak di luar Pak. Sekarang dari bagian kepolisian Pak, ada instruksi khusus nggak pasca keluarnya surat dari
Polri terkait turnamen itu, ini kan imbasnya memang Madura tidak jadi venue, tidak akan jadi tuan rumah di sini. Tapi ada instruksi khusus nggak? Soalnya kan ada kategori-kategori khusus, seperti salah satunya soal nobar. Dan itu bagaimana dari instruksi yang mungkin dari atasannya seperti dari Polda atau dari Polres atau dari langsung dari Polri, ada himbauan untuk tataran-tataran kepolisian di bawah? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya ini datang ke sini nih bukan secara pribadi. Iya. Tentunya merupakan representasi dari kepolisian, institusi kepolisian Indonesia. Dikala ada Kapolri sudah menerbitkan izin boleh, kami harus loyal kepada atasan. Tentunya penekanan-penekanan yang ada di atasan disesuaikan dengan masanya. Sekarang masa pandemi yang sudah ditingkatkan ke PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini tentunya harus lebih betul-betul mentaati benar tentang pedoman protokol kesehatan. Itu harus betul-betul dilalui, karena dikala itu dilanggar pasti mungkin bukan izin yang ada, mungkin kompetisi sedang jalan bisa di-cut kalau itu ditemukan pelanggaran, ketidakpatuhan. Penekanan-penekanan yang lain itu ya memang ditekankan, ya harus mempedomani itu, prokes itu. Paling tidak di dalam stadion tidak ada penonton, hanya 12 pihak yang bertanding itu, minimal official dan pelatih perangkat yang ada. Itu mungkin berapa batasannya, dengan medis-medisnya mungkin sudah lebih paham dari penyelenggara pertandingan. Nah, terus penekanannya tidak ada nonton bareng, ya seperti itu. Iya. Tapi berbicara soal nonton bareng, tentu ada hal yang masih mengganjal di beberapa supporter tentu, atau apa yang lain juga, pemirsa yang lain, karena nonton bareng itu masih abstrak kan. Pembahasan itu kita juga akan bedah, dan juga beserta sebagai klub komunikasi dengan supporter, bagaimana cara klub juga mendorong, mensosialisasikan supporter, itu tips-tipsnya tentu akan kita bahas setelah ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.